Oke teman-teman, jadi kita udah selesai gorengnya. Nah ini perbedaannya ya, tak kasih tahu perbedaannya. Ini yang crispy kribo ya, jadi crispnya dia panjang-panjang. Nah, dia tipis panjang. Ini crispy kribo. Dan ini yang crispy jamur. Jadi kalau crispy jamur seperti ini. Nah dia crispy-nya kecil-kecil ya, enggak panjang, tapi dia kecil-kecil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Mirza Kuliner. Oke teman-teman, kali ini saya ada di samping lapak saya. Nah itu lapak saya, Mirza Chicken Delicious. Nah ini tempat jualan saya ada di sini ya. Di depan Tos Serba Mulia Murah Pangkur. Kalau udah gitu itu di belakang saya, ancar-ancarnya itu ada SMP Pangkur ya di belakang saya. Nah saya jualan di sampingnya. Nah, oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara penepungan fried chicken. Ada dua jenis ya teman-teman. Untuk yang fried chicken super kribo dengan fried chicken yang crispy jamur. Jadi crispy-nya yang kecil-kecil itu. Nah, karena banyak pertanyaan tepung saya tidak dibumbuin tapi hasilnya kok bisa panjang-panjang. Nah, itu sebenarnya kan karena teknik ya teman-teman. Jadi hasil yang kribo panjang itu murni karena teknik. Nah, banyak yang tidak percaya. Oke, kali ini hari ini akan saya buktikan ya bahwa untuk hasil yang bagus, crispy yang panjang-panjang ataupun yang crispy jamur itu murni karena teknik. Oke, seperti apa kelanjutannya dan seperti apa tekniknya? Langsung ke TKP. Cikidot. Ya, ya ini kita sudah di dapur produksi ya teman-teman. Jadi untuk membuktikan crispy yang kribo sama crispy yang jamur yang kecil-kecil itu murni karena teknik, itu banyak yang tidak percaya ya. Jadi ini mau kita buktikan bahwa untuk kribo itu murni karena teknik ya. Kribo ataupun yang crispy jamur itu murni karena teknik. Nah ini kita akan buktikan dengan bahan yang sama, ayamnya olahannya juga sama ya, bumbu marinasinya sama, tepungnya sama, untuk celupannya pun nanti sama, tapi hasilnya berbeda. Itu akan kita buktikan. Ya untuk bahan celupan seperti biasa ya teman-teman. Bahan celupan kita ada 3 bahan ya, bumbu. Nah ini lada, garam, royco. Ini untuk celupannya yang kita bumbu ya. Untuk tepungnya kita murni tidak kita bumbu. Jadi hari ini akan kita buktikan ya. Oke, yang pertama kita lada ya. Ini lada 1 bungkus. Nah, ini beratnya 250 gram. Airnya ini kurang lebih 4 liter ya teman-teman. Airnya kurang lebih 4 liter. Nah, kemudian ladaku ya, ladaku kita masukkan. Setelah ladaku kita ada royco ya, kita pakai 2 saset royco. Kita masuk 2 saset royco. Oke. Tadi sebelum mulai saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Jadi ini tinggal proses masak aja. Karena tangan saya tadi udah tak cuci, udah bersih. Oke, setelah itu kita aduk ya airnya ini. Nah, biar apa? Biar bumbunya larut. Biar nanti rasanya itu sempurna, biar enak. Ini kenapa kok airnya yang dibumbu, tepungnya tidak dibumbu? Ya pertama karena kalau tepungnya yang dibumbu itu nanti tepungnya tidak bisa halus 100% ya. Tapi kalau ada yang mau tepungnya dibumbu ya silahkan, tidak masalah ya. Mau airnya yang dibumbu seperti saya tidak masalah juga. Tergantung seleranya. Monggo seleranya seperti apa tergantung. Oke, ini sudah cukup larut. Kita lap dulu tangannya biar nanti saat proses penepungan enggak banyak tepung yang lengket di tangan. Ini untuk air celupannya. Untuk saringan ayamnya nanti. Oke. Kita bikin yang kribo dulu ya, teman-teman. Kita bikin yang kribo dulu. Kita bikin kribo agak banyak karena kebetulan jualan saya ayamnya juga kribo ya stylenya. Tapi nanti kita bikin yang crispy jamur juga untuk pembuktian.
Oke, kita masukkan ayamnya ya. Ini ayamnya tadi sudah dimarinasi. Ini tekstur sampean. Rasanya pedas gurih ya teman-teman. Nah, karena apa warnanya hitam? Karena ada pedesnya, ada bubuk cabenya, makanya warnanya hitam. 1, 2, 3, 4. Oke, kita cut. Oke, ini ayamnya sudah masuk ya teman-teman. Ini jumlahnya 25 pieces. Nah, untuk teknik yang kribo, ini cukup kita aduk seperti ini aja. Yang penting dia rata dulu ya teman-teman. Yang penting dia rata. Karena ini banyak teman-teman. Nah, ini ada teknik penekanannya. Kita kumpulkan di tengah seperti ini. Kemudian kita tekan ya. Ini penekanannya agak kuat untuk teknik penepungan yang pertama ini penekanannya agak kuat. Habis itu langsung kita aduk lagi. Kalau dia tidak diaduk, tidak langsung diaduk, dia nanti jadi bantat, tepungnya keras. Nah, itu ya. Nah, sampai kita aduk sampai ada kriwilnya kecil-kecil. Nah, ini namanya sudah crispy jamur ya. Nah, ini ya, sampai seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan perendaman. Ini rendamnya agak lama ya teman-teman. Ini rendamnya agak lama. Kenapa kok agak lama? Karena kalau terlalu pendek, terlalu cepat, nanti dia crispy-nya kurang panjang, jadinya crispy jamur, bukan crispy kribo ya. Sedangkan ini kita mau bikin yang crispy kribo dulu. Ini kita hentak-hentakkan. Cara hentakannya seperti ini ya. Nah, jadi tangan ketemu tangan, bukan dihentakkan seperti ini, bukan. Jadi tangan ketemu tangan. Oke, kita masukkan semua. Kita cut dulu ya. Oh, enggak usah, langsung aja. Ternyata baru bentar. Ini nanti mungkin durasi videonya agak lama ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke ini tahap pencelupan. Nah, kalau mau bikin kribo yang panjang ya, yang crispy kribo panjang itu rendamnya di air itu emang agak lama ya. Karena nanti biar glutennya itu muncul. Oke, setelah itu langsung tepung kita ayak ya. Biar halus. Kalau tidak diayak nanti kribonya kurang bagus. Kecuali kalau mau bikin yang crispy jamur. Kita ayak dulu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk gorengan ya. Untuk mendoan, untuk bakwan atau buat pentol ini juga bisa. Dari gerindilan-gerindilan yang ada di tepung ini, sisa penepungannya. Kita ayak dulu. Oke. Itu kita besarkan. Kita lihat apinya, teman-teman. Nah, bentar lagi. Oke, saya cut dulu. Oke, apinya sudah cukup panas. Kemudian kita langsung ke tahap penepungan yang kedua. Ini kita tiriskan dulu, teman-teman. Ini harus sampai benar-benar tiris ya. Usahakan tidak ada air yang menetes. Biar nanti rontokannya tidak terlalu banyak di tepungnya. Sampai tidak netes ya. Ya masih netes berarti belum. Ya walaupun netes sedikit aja netesnya tidak masalah. Tapi usahakan jangan sampai ada yang netes. Nah, untuk teknik pembuatan kribo, perhatikan ya ini tekniknya yang mau jualan ayam atau yang mau bikin ayam dengan style crispy-nya itu kribo, silahkan diperhatikan baik-baik. Nah, oke, ini sudah cukup tiris ya. Ini kita langsung masuk ke proses penepungan yang kedua. Ini kalau mau yang bikin kribo ya, mau bikin kribo diperhatikan. Nah, ini pertama kita tutup dulu ayamnya seperti ini.
Kita tutup seperti ini, kemudian kita tarik ke belakang, tangannya seperti ini. Nah, ini kita tarik ke belakang. Ya, kemudian kita lempar ke depan ya. Nah, sambil ditutupi, sambil diberi penekanan pelan saja untuk teknik yang kedua ini. Nah, kita ulangi lagi. Nah, sampai dia rata terbalut tepung ayamnya. Ciri-cirinya apa? Ayamnya sudah rata terbalut dengan tepung. Ciri-cirinya ayamnya sudah misah ya, antara ayam satu dengan yang lain itu tidak lengket lagi. Nah, itu salah satu ciri ayamnya sudah rata terbalut tepung. Nah, ini sudah rata terbalut tepung. Nah, langkah selanjutnya ini kita aduk acak teman-teman. Nah, kita aduk acak seperti ini, pelan-pelan saja ya, dinikmati. Kalau terlalu cepat nanti takutnya crispy-nya dia patah. Kalau terlalu cepat. Ini. Ini kita aduk-aduk. Mantap. Nah, dia kelihatan ya, mulai kelihatan crispy-nya. Nah, ini teknik untuk pembuatan fried chicken yang crispy gondrong ya, yang crispy-nya panjang-panjang, kribo. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini hasilnya. Crispy-nya panjang-panjang. Oke, ini langsung masuk ke penggorengan saja. Nah, untuk pemula biasanya kesalahan paling banyak itu ada di sini ya. Di proses penepungan yang kedua. Jadi ayam yang sudah kribo, yang sudah muncul crispy-nya, ini tidak boleh didiamkan terlalu lama di penepungan ya, ditepung. Karena kalau didiamkan terlalu lama, dia nanti jadinya tepungnya keras, teman-teman. Kalau keras otomatis dia bantat. Nah, crispy-nya crispy keras, jadi tidak crispy krenyes, tapi crispy-nya keras. Crispy-nya bantat. Oke, ini kita goreng semuanya ya. Kita goreng dulu. Berarti kan ya untuk pemula terutama. Jangan sekali-sekali mendiamkan ayam di tepung. Karena nanti tepungnya jadinya bantat keras. Ini harus sesegera mungkin masuk ke penggorengan. Kita goreng dulu. Nah, hasilnya crispy-nya mantap ya. Nah, keritingnya. Nah, kita hentak-hentakkan, jangan lupa. Karena banyak yang nggak percaya ya teman-teman. Kalau tepung saya itu nggak tak bumbu, banyak yang nggak percaya. Karena apa? Karena hasilnya keritingnya bagus. Nah, sedangkan saya sering menjelaskan untuk hasil yang keritingnya bagus ya, panjang-panjang kribo itu murni karena teknik. Nah, itu pada nggak percaya. Kita nggak pakai baking powder ataupun baking soda juga, karena sebenarnya alasannya sederhana teman-teman. Kita kan bikin ayam ya, nggak bikin kue, jadi tidak perlu pengembang kue. Nah, ini kalau saya ya, tidak perlu pengembang kue. Kalau yang lain mau pakai ya silahkan, tapi jangan sampai kita membodohi publik bahwa untuk hasil yang maksimal, crispy, yang panjang-panjang itu dikarenakan baking soda ataupun baking powder, itu namanya pembohongan publik ya. Sedangkan untuk hasil yang bagus, crispy-nya panjang-panjang itu karena teknik. Oke, ini kita ayak dulu ya teman-teman. Tepungnya biar apa? Biar halus. Kita ayak dulu. Untuk yang ayakan yang besar-besar ya, tepungnya yang besar-besar, ini biasanya tak masukkan penggorengan. Jadi yang beli itu suka minta rontokan tepungnya ya, ini kita kasihkan. Gratis kalau ini. Yang penting dia beli. Kalau enggak beli minta tepungnya ya enggak tak kasih ya. Untuk durasi gorengnya ini kurang lebih 10 sampai 15 menit, teman-teman. Untuk durasi goreng. Nah,
Kita ayak biar halus. Sip. Oke, ini sudah cukup halus teman-teman. Nah, kita tunggu ayamnya matang dulu. Oke teman-teman, tadi sudah matang ya, udah 15 menit. Ayamnya sudah matang, ini tak sepilkan. Nah, nih. Nah, ini ayam dengan style kribo ya, yang crispy-nya panjang-panjang. Ini baru ngangkat ini. Kribonya panjang-panjang. Nah, ini panjang ya kribonya. Mantap. Untuk yang style crispy jamur itu seperti apa? Oke. Langsung saja ya teman-teman. Ini bahannya sama ya. Tepungnya sama, tempat ngaduknya sama, air celupanya sama, kompornya sama. Kok hasilnya berbeda? Ya karena tekniknya teman-teman. Karena tekniknya memang beda. Jadi untuk teknik itu sangat mempengaruhi hasil ya. Kribonya terutama. Untuk teknik penepungan. Kita bikin sedikit saja kalau untuk yang style apa ini? Yang style crispy jamurnya. Karena saya jualannya yang crispy kribo. Nanti takutnya tidak laku. Nah, ini ya. Ini kita bikin sedikit aja. Nah, ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, hampir sama ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Kita aduk-aduk, kemudian kita tekan ya. Ini karena sedikit ya. Kita ambil satu-satu aja. Nah, ini kita tekan-tekan seperti ini. Nah, sampai kayak gini. Nah, sampai tepungnya dia nempel di ayamnya. Kita tekan-tekan, beri penekanan. Nah, setelah seperti ini masuk ke tahap pencelupan. Nah, perhatikan ya, untuk pembuatan style crispy jamur, dia tidak perlu lama-lama ada di perendaman ya. Jadi cuma dicelup aja, langsung diangkat. Tidak boleh didiamkan, karena kalau didiamkan dia nanti hasilnya jadinya relatif crispy kribo, jadinya kribo. Nah ini, kita celup bentar aja. Nah seperti ini cukup ya. Nah, ini langsung masuk ke penepungan lagi. Nah, ini langsung kita aduk lagi. Nah, ngaduknya langsung cepat seperti ini ya. Nah, ini untuk pembuatan yang crispy jamur. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, silahkan disimak. Nah, ini untuk yang crispy jamur ya. Jadi ngaduknya seperti ini. Dan cara pencelupannya pun juga beda ya. Karena kalau nanti dicelupnya lama, jadinya crispy-nya jamur. Crispy-nya kribo kalau lama. Kalau mau yang jamur bentar aja, cuma dicelup. Nah, ini ya. Crispy-nya tidak terlalu panjang ya. Oke, ini langsung masuk ke penggorengan ya, teman-teman. Langsung kita goreng. Jadi sama, tidak boleh didiamkan terlalu lama di penampungan. Ini kita saring dulu minyaknya. Biar endapan-endapannya ini kita buang biar tidak gosong. Bentar. Ini langsung kita goreng. Ini tepungnya langsung kita ayak lagi. Langsung kita ayak.
Oke, kita tunggu matang dulu ya. Oke teman-teman, untuk ayamnya sudah matang ya. Nah ini perbedaannya ya. Nah ini crispy jamur ya teman-teman. Nah jadi dia crispy-nya tidak panjang-panjang, tapi dia kecil-kecil seperti ini. Nah ini namanya crispy jamur. Nah, kalau yang crispy panjang seperti yang di awal tadi ya. Nah, jadi intinya hasil crispy yang panjang, yang kribo ataupun yang eh, yang jamur seperti ini, crispy jamur seperti ini murni karena teknik ya teman-teman, bukan karena bahan-bahan tambahan ya, baik itu bumbu ataupun baking soda ataupun baking powder. Jadi murni karena teknik ya. Ini crispy jamur. Nanti kita review untuk yang jamur sama yang kribo seperti apa hasilnya, nanti kita review. Oke, kita keep dulu. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai gorengnya. Nah ini perbedaannya ya, tak kasih tahu perbedaannya. Ini yang crispy kribo ya, jadi crispy-nya dia panjang-panjang. Nah, dia tipis panjang. Ini crispy kribo. Dan ini yang crispy jamur. Jadi kalau crispy jamur seperti ini. Nah, dia crispy-nya kecil-kecil ya, enggak panjang, tapi dia kecil-kecil. Nah, ini namanya crispy jamur. Tekniknya berbeda ya teman-teman. Hampir sama tapi berbeda. Terutama untuk bagian pencelupan airnya. Nah, ini mau tak review rasanya karena ini masih puasa. Ya jadi ya ini belum buka, jadi kita tak kasih tahu gambarnya saja ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau yang suka crispy panjang, crispy kribo, silahkan pakai teknik yang kribo. Kalau enggak suka yang kribo, sukanya yang jamur, silahkan pakai yang jamur. Yang jelas untuk hasil kribo ataupun hasil yang crispy jamur itu murni karena teknik ya teman-teman, bukan karena bumbu tambahan, entah itu baking powder ataupun baking soda, tidak ya, itu tidak berpengaruh. Jadi di sini sudah saya buktikan. Jadi baking powder itu tidak mempengaruhi hasil akhirnya, entah itu hasilnya yang kribo panjang ataupun yang crispy jamur, itu tidak berpengaruh. Jadi untuk hasil crispy jamur ataupun yang kribo panjang itu murni karena teknik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan sampean mau milih yang suka yang crispy jamur silahkan, mau yang super kribo juga silahkan. Tekniknya sudah tak sampaikan. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Jangan lupa channel saya didukung dengan cara di like, comment, share, and subscribe. Saya mohon undur dulu. Terima kasih jika ada kesalahan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.